Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau siapkan hati, kita mau masuk di dalam doa. Hamba berdoa Tuhan bersama setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, sedang duduk, berdiri atau berbaring. Hamba arahkan tangan ke arah layar ini Tuhan, urapi, berkati dan berikan damai sejahtera. Sehingga firman yang mereka dengar hari ini benar-benar meresap, berakar, bertumbuh menjadi bagian yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan khususnya hambamu pada siang hari ini yang menyampaikan, urapi lidah bibir hamba. Karena umatmu tidak butuh nasihat dari manusia, mereka butuh isi hati Tuhan. Agar firman yang mereka dengar benar-benar mengubahkan mereka, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan. Hamba doa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau mempersiapkan Alkitab. Atau kalau saudara mungkin hanya memegang smartphone, nanti tim media akan memunculkan ayat-ayat yang sudah saya persiapkan. Hari ini saya punya tema khotbah yaitu mengalahkan kedagingan. Sama-sama bilang sama saya, mengalahkan. Sama-sama bilang sama saya, kedagingan. Saya mulai dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Saya rindu walaupun kita nggak bertatap muka, tapi karena layar muncul di YouTube dan di Instagram, saudara mari kita baca sama-sama. Supaya firman ini betul-betul bekerja dalam hidup kita. Galatia pasal 5, 16 sampai dengan 17. Siap-siap yang di rumah, yang di perjalanan, 1, 2, ya maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sama-sama bilang sama saya, tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang berikutnya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh pasti berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, salah satu hal yang berkembang dalam dunia kekristenan masa-masa ini adalah kalau saudara coba lebih jeli dan lebih perhatikan, kekristenan yang bertumbuh di kota-kota besar, apalagi di ibu kota, itu mengalami kemajuan yang lebih pesat dalam hal modernitas. Jadi lebih modern, lebih up to date, atau bahasa anak-anak sekarang itu lebih milenial. Saudara bisa lihat dari hal yang paling sederhana, tempat lokasi, ya kan? Dulu gereja itu harus ada tanah khusus, dibangun. Sekarang orang bisa bikin di hotel, mereka bisa bikin di restoran, atau biasanya di tempat perbelanjaan di mall. Dengan desain interior yang juga lebih futuristik. Bahan tidak lagi old fashion ya, kalau dulu kan gereja kan sebagian besar tuh unsurnya kayu, sekarang udah berbeda. Bahkan fasilitas di dalam gereja bukan cuma pendingin ruangan. Mulai dari layar itu, ya apalagi kalau ke gereja-gereja yang ada di pusat kota kan, aduh. Saya kalau datang kaget-kaget juga. Salah satunya di gereja kita, HMJ Neo Soho. Udah kangen belum saudara datang ke Soho? Ya, sama lah ya kan. Itu saya awal-awal datang ke Soho, kaget-kaget juga. Kalah lah itu bioskop itu. Layarnya 5. Di tengah-tengah paling besar. Kanan ada, di kiri ada. Belum yang di tiang. Di tiang juga ada, bengkok lagi layarnya. Baru lihat itu, saya lihat layar bengkok itu di HMJ. Ya kan, pokoknya keren. Awal-awal saya khotbah minder saya. Karena kan pakai kamera itu waktu di zoom, seluruh keburukan dari muka saya itu kelihatan. Saking kerennya itu, saking canggihnya itu. Tapi memang begitu, bukan cuma layar. Belum lagi yang namanya lighting. Lightingnya khusus tuh. Alatnya khusus, operatornya khusus. Belum lagi ditambah sound systemnya. Alat-alat musiknya. Beberapa gereja bahkan kalau ibadah itu pakai fogging. Jadi seperti ada kabut gitu, itu modernitas itu futuristik. Berbeda zaman dulu mana ada. Dulu kalau ada embun begitu, kebakaran. Tapi zaman sekarang tuh ada fogging khusus. Belum lagi sekarang tuh kalau saudara lihat para pelayannya, beda. Dulu itu lebih apa ya, lebih straight gitu. Maksudnya dari pakaiannya old fashion lah. Sekarang coba lihat, worship leader dia pakai jaket kulit, keren. Pakai kaos, dulu mana ada istilah pakai kaos ke gereja, harus lebih rapi. Tapi sekarang mengikuti milenial, jaketnya kulit, ada pakai denim itu jaket jeans, bahkan terkadang mereka pakai jeans ada yang semi robek-robek dan itu menunjukkan sesuatu yang berkembang dalam kekristenan. Dan saya mau bilang itu sesuatu yang baik.
Tetapi saudara, ada hal sisi negatif kalau kita mau lebih jujur lagi dalam perkembangan modernitas kekristenan. Di mana sebagian jemaat menganggap bahwa pakai rok mini ke gereja juga modern pendeta. Kita sih cinta Tuhan, tapi ya kan yang penting kita ikut ibadah terus. Jadi kalau pakai rok mini, kita pakai, ada yang ke gereja pakai tank top. Iya, yang malu setan. Setan juga sampai ngelihatnya gini. Setan juga ke gereja gak pernah pakai baju mini, kita datang pakai baju mini. Dan kita bilang ini kan modern pendeta. Kita kan milenial, yang penting kan kita cinta Yesus. Gak sedikit orang berkata, ya gak apa-apa pendeta, memang ini kan lagi zamannya. Biar kita laki-laki, kita pakai anting, tapi antingnya salib Yesus. Tapi kan kita tetap cinta Yesus pendeta. Nah, inilah yang saya katakan salah satu efek negatif perkembangan modernitas di dalam kekristenan. Jadi mereka pikir kalau badan penuh dengan tato gitu ya kan. Tapi selama dia rajin gereja, dia mencintai Yesus, bahkan dia ambil bagian dalam pelayanan, it's okay, gak apa-apa. Standarisasi kita juga mengalami perubahan dan kita pikir kita sesuai dengan garisnya Tuhan. Sampai kita lupa seringkali Alkitab pernah jelaskan iblis bisa menyamar seperti malaikat. Jadi kalau saudara suka ngerasa gak ada beban, ya gak apa-apa pendeta, kita kan cuma kongko-kongko aja, duduk-duduk di night club gitu, minum-minum sedikit, ya mabuk-mabuk sedikit. Yang penting kan minggu kita gereja. Banyak orang mengatasnamakan cinta Tuhan, sekalipun dia melakukan hal yang di luar dari kebenaran. Ada jemaat tanya sama saya gini, pendeta, orang Kristen boleh karaoke gak? Saya bilang bukan masalah boleh gak boleh, tapi kalau bisa bermanfaat atau enggak. Kan kita melatih nyanyi. Saya bilang udahlah latihan nyanyi juga bisa di gereja. Beda suasananya pendeta. Jadi menurut pendeta boleh nggak? Ya kalau menurut saya ya sebisa mungkin nggak usah lah, ngapain kan nyanyi-nyanyi lagu dunia. Lebih baik nyanyi lagu-lagu rohani, ada pengharapan. Kita juga nyanyi lagu-lagu Tuhan pendeta di sana. Saya tanya emang ada lagu Tuhan? Ada. Tuhan kirimkanlah aku. Iya. Kalau di gereja, oh Tuhan pakailah hidupku. Kalau di karaoke, oh Tuhan ku cinta dia, ku sayang dia. Iya, yang penting kan ada Tuhannya pendeta. Ya kan banyak tuh lagu Tuhan tuh. Tuhan bila masih ku diberi. Ini yang namanya ngaco yang kayak gini nih. Kenapa? Karena ada banyak orang akhirnya berkompromi karena dia pikir yang penting saya cinta Yesus. Loving God it's good but it's not enough. Itu gak cukup. Mencintai Tuhan itu bukan cuma sekedar perkataan, bukan cuma kehadiran dalam sebuah rumah ibadah. Ada perubahan yang terjadi dalamnya. Makanya kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama, perhatikan baik Alkitab saudara, layar saudara. Paulus ajar bahwa ada 3 kategori dalam kekristenan. Yang pertama Kristen yang rohani atau Kristen yang lebih dewasa. Mereka mengerti apa yang mereka dengar, mereka resapi dan mereka kerjakan. Itu masuk golongan Kristen yang rohani, yang dewasa. Yang kedua adalah Kristen kanak-kanak. Paulus pernah berkata dengan sangat keras, susulah yang kuberikan kepadamu dan tidak bisa makanan keras. Jadi mereka adalah orang-orang yang kenal Kristus, ikuti kebenaran, tapi orang-orang yang masih hidup di dalam kekecewaan, putus asa, mudah tersinggung, masih menyimpan kepahitan. Tapi ada level yang lebih buruk yang Paulus ajarkan. Mereka disebut dengan Kristen duniawi atau bahasa saya Kristen kedagingan. Perhatikan 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, yang lihat ayat ini baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu, perhatikan kata kamu, seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saya mau garis bawahi kata kamu karena Paulus sedang menulis surat dan ditujukan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Perhatikan baik, ini bagian pembelajarannya. Jemaat Korintus mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab catat di bagian kisah para rasul di mana mereka berkumpul tiap-tiap hari bahkan melakukan perjamuan. Tetapi perbuatan, sikap, karakter bagaimana mereka melakukan hidup mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus dengan keras katakan, aku tidak berbicara kepada manusia rohani, aku berbicara kepada manusia duniawi. Ada level yang paling rendah. Dia Kristen. Dia kenal Tuhan, jangan-jangan bahkan dia ambil bagian dalam pelayanan. Tapi tidak ada hal yang baik yang dapat dia tunjukkan untuk orang melihat Yesus dalam kehidupannya. Pak, Bu, ada jemaat berspekulasi gini, tapi kan pendeta saya lahir tuh dari keluarga Kristen loh. Papa saya pendeta, opa saya bangun gereja. Maaf saudara, saya harus katakan dengan sangat pahit. Mau opung saudara kenal langsung sama no mention sekalipun.
Kekristenan kita tidak ditentukan dari garis keturunan. Kekristenan kita ditentukan dari sikap, perbuatan, dan keputusan kita. Makanya tema hari ini jelas, kita mengalahkan kedagingan. Supaya apa? Ini kan masa penampian. Kita masuk di tahun-tahun yang orang bilang ini tahun berat, pendeta. Yes, tapi kita orang-orang yang hidup dalam Tuhan harus ada prinsip. Apa prinsip kita? Kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, kata Kristen kedagingan atau kata Kristen duniawi, nah istilah duniawi dalam ayat ini diterjemahkan dengan bahasa Yunani sarkikos. Sarkikos, ya di rumah sama-sama bilang sama saya sarkikos. Nah kata sarkikos itu akar katanya kata sark, S-A-R-K. Yang secara literatur itu diterjemahkan dengan kata daging, tubuh, jasmani, materialistik. Atau fana yang artinya secara harafiah diartikan sebagai suatu kehidupan yang dikendalikan oleh daging. Jadi Kristen duniawi adalah kehidupan mereka di dalam Tuhan tapi dikendalikan oleh kemauan daging mereka. Bukankah banyak orang menyandang status pengikut Kristus? Bahkan mereka disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau mau jujur, perkataan kita, pikiran kita, kesukaan-kesukaan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka gak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nyanyinya sih bagus, kan HMJ punya lagu tuh ciptaan yang saya suka tuh, paling saya suka dari seluruh. Saudara lihat belum lagu-lagu? Buka channel YouTube dari GBHMJ. Setelah ini jangan langsung cari, nanti setelah selesai khotbah lihat. GBHMJ tuh ciptakan banyak lagu. Salah satu lagu favorit saya pribadi, Roh Kudus datanglah. Nah, itu Roh Kudus datanglah, penuhiku mengalir di, itu bagus tuh. Tapi ada banyak orang, dia minta Roh Kudus masuk dalam hidupnya, tapi Roh Kudus gak bisa bertahta dan berkarya. Dia cuma dikendalikan oleh kedagingannya. Nah ini yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Hidup kita ada di dunia, tapi cara kita bersikap, cara kita bertindak di luar dari cara dunia. Orang kan suka bilang begini, pendeta, kita ini kalau nggak pakai cara-cara dunia, kita ini bisa hancur loh pendeta. Kapan saya untung kalau saya coba ikut terus cara-cara firman, harus jujur, harus benar. Ya saya lama-lama nggak bisa sukses pendeta. Tadi ibadah live streaming jam 11, gembala ingatkan. Pak Helmi bilang begini, dulu dia kerja setiap hari itu dari pagi, pulang paling cepet itu jam 9 malam kurang. Tapi biasanya jam 9 ke atas. Bayangin, tapi beliau bilang apa? Dia kerja mati-matian, gak dapat hasil. Karena apa yang orang pikir dia lakukan dengan benar, firman Tuhan janjikan sesuatu yang berbeda. Berkat kita datang dari itu Tuhan. Kenapa? Karena kita warga kerajaan sorga. Saya kasih analogi sederhana gini ya. Kan orang suka bilang gini, pendeta kalau kita gak ikut cara dunia hancur dong kita. Pendeta kalau kita gak ikut apa yang bos mau, apa yang teman-teman kita inginkan, bisa kehilangan karir dong kita. Ini yang konsep yang salah, ini tipu muslihat iblis yang membuat kita hidup dengan kedagingan kita. Di Indonesia, di ibu kota Jakarta, ada yang namanya kedutaan. Iya kan, saudara ngerti kan, kedutaan itu adalah tempat kantor properti milik dari negara lain. Di Indonesia banyak dengan kerjasama diplomatik mereka punya. Nah ada Belanda ada ya kan di daerah Kuningan tuh ya, terus salah satu yang paling besar tuh kedutaan Amerika. Kedutaan Amerika ya, pernah datang yang panjang antriannya tuh mau minta visa, pernah ikut? Belum? Sama. Saya juga punya impian bisa antri di sana karena kan bisa datang ke sana tuh ya sebuah ini ya, sebuah cita-cita juga bisa datang ke Amerika. Nah Amerika dia bangun gedungnya di tanah Indonesia. Tapi hukum, peraturan dan keadaannya sesuai dengan Amerika. Jadi kalau kita datang biar kita warga negara asli gitu. Kita bawa KTP Depok datang. Saya masuk ditembak. Enak aja gak bisa. Harus ada hukum khusus. Bahkan yang menjaga kedutaan Amerika bukan tentara Indonesia, tentara mereka. Pakai laras panjang. Nanti kalau kita mau masuk tuh mereka akan bilang, you are standing at the property of United States America. Itu gak sembarangan tuh. Nah pertanyaan saya gini. Ketika Indonesia mengalami krisis, kedutaan Amerika krisis gak? Ini Indonesia krisis nih, krisis ekonomi lah. Kedutaan Amerika ikut krisis gak? Mata uang Indonesia mengalami keanjlokan. Nah saya mau tanya, dolar Amerika di kedutaan itu alami keanjlokan? Enggak. Betul
dia didirikan di tanah Indonesia, tapi peraturan hukum dan keadaannya tetap ikut dengan Amerika. Dan inilah gambaran kekristenan. Yes, engkau tinggal di bumi, engkau lahir di bumi. Tapi engkau tidak ikut cara-cara dunia. Makanya coba lihat Alkitab. Firman Tuhan katakan, Yesus yang bilang sendiri. Yohanes 15 ayat yang ke-19. Yang pegang Alkitab buka baik, perhatikan ini ayat firman Tuhan yang luar biasa. Yesus bilang dalam Yohanes pasal 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia, apa kata Yesus? Mengasihi kamu sebagai miliknya. Perhatikan kalimat yang terakhir. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku yang telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Jadi saya mau bilang, dunia ini kalau alami krisis, dunia alami wabah, hal-hal yang menakutkan sekalipun, kita warga kerajaan sorga tidak mengalaminya. Iya, berkat kita berkat dari sorga. Sama-sama bilang sama saya, berkat saya dari sorga. Bilang sama sebelahnya, itu juga kalau hidup lu bener, bilang. Saudara ngarepin berkat besar, hidupnya harus sesuai. Makanya disitulah kita mengalahkan kedagingan. Karena memang salah satu syarat mutlak menjadi warga kerajaan sorga, Kolose pasal 3, 5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan. Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan, saya tuh kangen banget betul. Kangen banget. Bisa bertatap wajah tuh sama jemaat, bener. Karena ada sense yang gak saya dapat ketika live streaming. Saya tuh bisa lihat wajah saudara ngerti atau enggak. Ya kan, kalau di rumah kan saudara sambil korek hidung juga saya gak ngelihat. Tapi kalau ketemu langsung kan enak, saya juga nyampainya tuh kayaknya lebih profetik gitu. Kolose pasal 3, 5 sampai dengan yang ke-6. Karena itu apa katanya? Kurangilah dalam dirimu segala sesuatu yang, kok beda ya? Saudara di situ layar munculnya apa? Karena itu sedikit-sedikit aja dalam dirimu dikurangi segala sesuatu. Saudara di situ tulisnya apa? Agak beda ya. Saudara yang baru kenal saya mungkin tanya, ini pendeta nabi palsu nih. Ayatnya beda-beda. Enggak, Alkitab enggak bilang kurangi. Alkitab nggak bilang batasi, Alkitab nggak bilang sedikit-sedikit aja. Alkitab katakan dengan sangat jelas, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jelas, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan, dan sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Semuanya itu ayat yang ke-6, 1-2 ya, mendatangkan murka Allah. Alkitab jelas, mereka berprinsip. Alkitab gak bilang ya sedikit-sedikit aja nih. Atau Alkitab gak pakai nyanyian pelan-pelan. No, Alkitab katakan dengan sangat jelas, matikan. Tidak ada A, tidak ada B, matikan. Karena memang Alkitab berprinsip, engkau benar atau engkau salah. Engkau ikut Tuhan atau engkau ikut kerajaan setan. Engkau itu panas atau engkau dingin. Setiap kita yang suam-suam kuku dimuntahkan kata firman. Makanya Pak, Bu, gak ada istilah kompromi. Orang cukup, ya tapi kan saya cuma bohong sedikit pendeta. Kita kan cuma gosip-gosip, gak bisa. Firman Tuhan engkau hitam atau engkau putih. Perhatikan, ini satu pernyataan, bukan dari saya, Yesus sendiri. Saya mau setiap jemaat Tuhan, betul kita gak ada ibadah sekian bulan ini. Tapi ayo tetap kita bertumbuh. Kenapa saya harus katakan ini? Ada beberapa jemaat bilang, Pak saya kok kayaknya mengalami kemerosotan ya. Saya setelah gak ibadah-ibadah gitu, kayaknya keimanan saya mulai luntur. Nah disinilah letak di mana setan mau curi apa yang baik dalam hidup kita. Tapi ketika kau sadar status kita warga kerajaan sorga, hidup kita harus berbeda. Satu istilah, Matius 8, 19 sampai 22. Jadi ada orang bilang saya mau ikut Yesus. Pertama ahli Taurat, yang kedua ada seorang anak muda. Dan Yesus menyampaikan hal yang cukup keras. Lalu kata seorang ahli Taurat, perhatikan ayat 19 dari Matius pasal 8. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai apa? Tempat untuk meletakkan kepalanya. Datang lagi seorang yang lain, seorang muridnya berkata kepada Yesus, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkan apa? Orang-orang mati menguburkan. Ayat yang terakhir ini kan seringkali jadi dilematis. Orang berkata, katanya Yesus penuh kasih. Katanya Yesus orang yang baik. Kok dia ngomong dengan sangat keras? Kalau mau ikut aku, ya orang mati kuburkan orang mati. Bukan masalah Yesus itu keras dan kasar. No, Yesus menunjukkan prinsip ikut Tuhan itu gak bisa setengah-setengah saudara. Ikut Yesus itu sebuah komitmen keputusan. Di mana waktu engkau berkata Yesus,
Aku mau iring Tuhan, ada tanggung jawab di dalamnya. Nah, kesalahan kekristenan kita pikir yang penting saya cinta Yesus pendeta. Jadi kalau kita pakai rok mini itu nggak apa-apa. Kalau kita ya ikut-ikuti cara dunia gitu, masih kongko-kongko, minum mabuk, ikut-ikut judi sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Yang penting kan saya cinta Tuhan, nggak bisa. Ikut Tuhan ada kesungguhan di dalamnya, engkau mengalami perubahan. Alkitab bahkan jelas, Allah pencemburu. Di dalam Taurat dikatakan dengan jelas, jangan ada Allah lain di hadapannya. Makanya bagaimana mengalahkan kedagingan, kita mulai masuk ke dalam poin. Tapi saya pikir waktu kita gak terlalu banyak, saya menyampaikan satu poin saja. Tapi saya harap setiap kita dengar, kita remakan. Dan sama-sama sebagai orang percaya, kita mengerjakannya dalam hidup setiap kita. Yang pertama, bagaimana kita mengalahkan kedagingan, yaitu ketika kita mau bayar harga dan siap berkorban dalam mengiring Yesus. Sama-sama bilang sama saya, bayar harga. Sama-sama bilang sama saya, berkorban. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Yes, Alkitab katakan menyangkal dirinya. Kata menyangkal kalau kita mau terjemahkan dengan tafsiran bahasa aslinya, Yesus mau bilang tanggalkan kedaginganmu. Memikul salibnya dan mengikut aku. Makanya Paulus pernah mengatakan dengan tegas, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tanda seorang menjalani hidup sebagai manusia baru adalah ketika segala sesuatu yang di dunianya, di dalam hidupnya ini mengalami mati. Mati dalam tanda petik ya. Kan ada lagunya tuh. Kita kalau nyanyi, pokoknya sama malaikat cuma kurang di sayap aja. Ku telah mati, mantap. Saudara ngerti gak konteks ku telah mati? Kalau saudara tadi nonton live streaming Gembala itu yang gak sempat nonton, saudara bisa ulang lagi, lihat di YouTube. Karena langsung di-upload, jadi yang ketinggalan, yang gak sempat, bisa buka lagi. Jadi Pak Gembala tadi kasih sebuah analogi, ilustrasi. Jadi intinya, ya kocak juga sih saya dengar tadi di perjalanan. Pak Gembala kasih unjuk ada peti mati, lalu bapaknya bilang begini, nak, kepada 4 anaknya, nak, kalau bapakmu mati, bapak punya satu keinginan, setiap kalian kasih uang lah ya di peti mati bapak. 1M, 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 jadi 4 anak ya 4M. Ketika ayahnya meninggal, anak paling bungsu datang bawa 1M. Papa ini janjiku, dia taruh. Anak kedua dia datang, dia taruh, bawa 1M, dia taruh. Anak ketiga juga lakukan yang sama. Nah anak yang keempat, kalau cerita dari Pak Gembala dia bilang dia gak bawa uang cash, dia bawa giro. Dia bilang begini, saya punya giro 5M. Jadi kalau kalian taruh 1M, 1M, saya 2M. Yang 3M-nya cashnya saya ambil ya. Jadi intinya dia melakukan curang lah. Tapi yang saya mau saudara perhatikan, saya nggak lagi bicara tentang keempat anak ini atau kokonya yang paling curang. Saya mau tanya tentang bapaknya yang mati. Waktu uangnya diambil, diganti sama di giro, bapaknya yang udah mati ini protes nggak? Ada nggak dia bangkit? Uang gua tuh, ada nggak? Nggak, saudara ngerti nggak konsep ku telah mati? Kalau kan ada orang kalau dia mati, dia punya banyak permintaan ya kan. Nah kalau bapak mati, pakaikan peti emas lah ya. Anaknya bilang udahlah, udah mau mati, iyalah pak, iya pak. Waktu mati cuma dikasih peti kayu, saya mau tanya. Bapaknya dalam peti itu mukanya gimana? Bete atau sukacita? Ada gak bapaknya bilang, mana peti emasnya? Itu kabur semua orang. Karena kalau udah mati gak bisa tersinggung, gak bisa kecewa, gak bisa ngeluh, ya kan? Ada orang bilang begini, awas ya, kalau saya mati, lu jangan datang. Saya mau tanya, kalau ini orang mati, lalu yang dia bilang jangan datang, tetap datang, gimana? Datang gak dia? Enggak, dia gak protes, karena sudah begitu juga kekristenan, ketika engkau mematikan kedaginganmu, tidak ada lagi yang diungkit gitu. Jangan bilang, ya saya ikut Tuhan sekarang jadi susah, saya gak bisa lakukan apa yang saya sukai, saya gak bisa lagi lakukan hobi-hobi saya. Loh kita telah mati. Makanya dalam kekristenan, ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, ada satu sakramen, namanya baptisan. Apa sih maksud baptisan? Baptisan itu kan asal katanya baptiso, diselamkan. Ada istilah lain ditenggelamkan atau yang paling enak orang bilang dicelupkan. Sariwangi kali celup. Jadi orang kalau dibaptis itu kan ditenggelamkan gini. Sebisa mungkin gak ada yang tersisa. Pernah lihat orang baptis hidungnya gak masuk? Gak boleh. Masuk semuanya. Apa artinya? Dikubur. Seperti gambaran orang mati dikubur.
Dan ketika dibangkitkan, dia disebut manusia baru. Makanya di gereja dia dikasih nama baru juga. Namanya diganti. Saudara dapat nama siapa? Pasti kan namanya nama Alkitabiah yang bagus-bagus. Ada nggak saudara dibaptis dikasih nama Herodes? Ada nggak? Atau ketika keluar, inilah dia, Yebi Iskariot. Ada? Nggak ada. Nggak ada yang dikasih nama Saul juga nggak ada. Biar raja juga nggak ada dikasih nama Saul. Namanya pasti bagus-bagus. Kenapa? Minimal mungkin setelah dia diangkat dari kolam baptis sebagai manusia baru, hidupnya lebih baik. Seperti Abraham taat kepada Allah. Ada orang dikasih nama Ayub, ya kan? Walaupun kisahnya sial tapi diberkati lipat kali ganda. Ada juga orang pilih, Pak saya pengennya Yabes supaya diberkati berlimpah-limpah. Biasanya dikasih nama Yohanes, Matius, Paulus. Kenapa? Supaya ketika engkau bangkit menjadi manusia baru ada perbedaan. Ada hal-hal yang berubah di dalamnya. Orang pikir gini, ya orang yang gak cinta Tuhan, orang yang hidup dalam kedagingan adalah orang-orang yang gak pernah gereja. Salah besar. Orang yang bahkan maaf ya saudara, orang yang di penjara sekalipun kalau saudara tanya seorang penjahat di penjara. Namanya Samuel, Matius, Markus, perjanjian lama perjanjian baru digabung lah. Dia penjahat betul nih. Tanya sama dia, cinta Yesus gak? Cinta. Tanya sama orang mabok, maaf ya saya ngomongnya agak sedikit keras. Tanya sama seorang pelacur, engkau cinta Tuhan gak? Dia akan tetap bilang, saya cinta Yesus. Orang-orang yang melakukan dosa, maaf ya orang yang hidup dalam perselingkuhan kalau ditanya, engkau cinta Yesus gak? Saya cinta. Bahkan sebelum selingkuh berdoa lagi. Karena memang cinta Yesus gak jadi jaminan seseorang itu mengalami perubahan. Cinta Yesus gak menjadi jaminan di mana kedagingannya disingkirkan. Saya mau ajak setiap jemaat, Pak, Bu, apa sih maksudnya ciri orang yang mengalahkan kedagingan dia bayar harga. Karena memang ikut Yesus itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalimat saya itu begini. To receive Christ cost nothing. To follow Christ cost something. But to serve Him cost everything. Saya ulang sekali lagi. To receive Christ, untuk terima Yesus cost nothing. Nggak ada harga, engkau nggak perlu bayar. Saudara yang ke HMJ, waktu engkau bertobat dan terima Yesus, ada nggak dipungut biaya? Waktu keluar gitu, maaf Pak tadi terima Yesus ya, administrasinya 200.000 ya Pak ya. Namanya siapa? Mau dibayar pakai apa? Enggak ada, terima Yesus gratis. Waktu saudara bilang, Yesus masuklah dalam hatiku, gratis. Enggak perlu ada pertanyaan engkau siapa, mampu atau tidak, gratis. But for follow Christ, you cost something gitu. Maksudnya ada sesuatu yang dibayar di dalamnya. Disinilah orang mulai mengalami fitnah. Orang mulai dituntut untuk lebih jujur. Saudara diajar untuk berubah kata, sikap, pikiran. Tapi ada level yang lebih tinggi. For serve Him, untuk melayani dia, melayani Yesus, cost everything. Disitulah terkadang ada orang yang bahkan bisa meninggalkan pekerjaannya, karirnya, bahkan kekayaannya. Demi apa? Melayani Tuhan. Iring Yesus itu ada harga. Sering kali kita jadi diomongin, kita difitnah, kita dicurangi, kita ditolak, bahkan sering kali dirancangkan yang jahat. Tapi orang-orang yang ikut Yesus ada harga yang dibayar di dalam. Jadi ketika kita sadar, oh iya ya saya udah iring Tuhan, saya mulai berhenti yang namanya merokok, saya udah mulai berhenti yang namanya ngomongin orang, gak lagi hidup dalam perselingkuhan. Ada harga yang dibayar. Orang kalau bertobat tuh gitu, dulu kita waktu bisnis, wah ilah. Sampai setan juga stres lihat saudara bisnis. Pokoknya kalau saudara udah mulai nipu, sampai setan juga bulu kuduknya merinding. Sampai setan lihat saudara gini, ini orang kesetanan apa setan yang kemanusiaan. Dulu kita kalau kemana-mana ya kan, pakai baju, Adam dan Hawa setengah telanjang, waktu mereka tahu telanjang sembunyi. Zaman sekarang setengah telanjang malah keluar. Tapi setelah sadar, oh iya ya, saya iring Yesus, ada perubahan. Ambil keputusan untuk lebih berbeda. Tadinya kita kalau marah, emosi, sampai anjing juga gak berani gonggong. Pokoknya kalau kita udah marah nih, jangankan anjing, ikan juga gak berenang. Lohan di rumah tuh diem, saking ngerinya. Kalau kita marah tuh, yang nenangin justru setan yang nenangin. Setan bilang gini, udah sabar lah ya Pak, sabar. Tapi setelah iring Yesus, setelah engkau tahu ada harga yang dibayar, kita mulai mematikan kedagingan kita. Mengapa kita harus mengalahkan kedagingan? Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, perhatikan 2 ayat terakhir yang akan saya bacakan.
1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ke-19. Alkitab katakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan apa? Emas dan ayat ini dijadikan sebuah lagu. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Keinginan daging itu membawa celah bagi orang untuk membangun persahabatan dengan dunia. Makanya Rasul Paulus jelas katakan matikan, bukan kurangi, bukan batasi, prinsipnya matikan. Kita harus bersikap tegas, bahkan gak bisa kompromi. Karena daging ini cuma maunya yang enak. Daging itu pengennya yang santai, relax. Makanya kenapa orang gak susah banget olahraga, udah daftar fitness, keinginan rencana dan planning sih selangit. Tapi praktek selembah juga gak ada. Karena memang daging ini maunya yang relax, santai. Makanya kan orang pengen kurus, pakai obat-obat yang mempercepat, nggak mau dia yang capek-capek. Ah itu daging tuh begitu. Sedangkan Tuhan senang yang namanya proses. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan senang proses. Makanya kalau orang hidup dalam daging, seringkali jauh dari berkat ya gara-gara begitu. Coba saudara lihat Abraham itu. Tuhan udah bilang, Bram, you punya anak nanti. Dia bawa ke pantai, you hitung pasir. Sebanyak itulah keturunan akan kuberikan. Tuhan bilang, you hitung bintang. Sebanyak itulah keturunan akan kuberikan. Abraham sampai rumah dia bilang sama si Sarah, Sarah sini. Tadi Tuhan ngomong sama aku. Sarah bilang apa Bram? Tuhan bilang kita mau punya banyak anak. Wih, Sarah kaget. Sarah bilang masa? Iya. Sarah tanya sama Abraham berapa? Abraham bilang coba tebak. Sarah bilang 3. Abraham 5. Terus seberapa banyak dong? Abraham mulai bilang sebanyak langit dan sebanyak pasir. Mungkin di situ kedagingan Sarah mulai pikir, Bram, gua kan udah oma, iya kan? 80 tahun. Abraham 100 tahun lebih hidupnya. So oma deng opa. Saudara ngerti kan? Kalau di gereja HMJ ada artalkol, lalu hamba Tuhan berkata, siapa yang belum punya keturunan maju ke depan, oma jangan maju. Kalau oma maju tuh sakit kepala, bukan cuma pendeta, malaikat juga sakit kepala. Karena kasus untuk wanita hamil 80 tahun ke atas itu muzizat di atas muzizat. Kalau ada jemaat maju ke depan bilang pendeta, ya oma kenapa? Kayaknya oma ini hamil 4 bulan. Bukan hamil oma, kembung itu masuk angin itu. Dan Sarah juga berpikir hal yang sama. Bagaimana mungkin? How come? Makanya dia bilang sama Abraham apa? Itu dia tuh. Yang gampang aja yang gampang. Itu ada Hagar itu. Itu masih muda, masih kuat. Mungkin juga akan dapat keturunan dari dia. Dapat gak? Dapat. Tapi kan jadi masalah. Ismail lahir. Akhirnya suka ribut sampai hari ini sama keturunan Ishak. Persoalan cuma gara-gara apa? Kedagingan. Makanya waktu Tuhan sudah buat Abraham sadar. Dan Tuhan minta sama Abraham. Berikanlah anakmu yang kau kasih yakni Ishak. Ada gak tawar-menawar? Gak ada. Waktu Babel mau dihancurkan. Dia masih bisa tawar. Tuhan kalau ada sekian puluh orang. Jangan dihancurkan, bisa nggak? Dia turun harga lagi. Tapi waktu Tuhan minta sama dia Ishak, ada nggak ditawar menawar? Nggak ada. Ini yang luar biasa. Coba kalau saudara, Tuhan minta anak, gimana? Saudara kasih nggak? Pak, bapak, Tuhan minta serahkan anakmu. Bapak kira-kira langsung kasih atau tawar menawar? Saya jamin tawar. Bapak-bapak pasti bilang Tuhan jangan anak. Mertua aja gimana mertua? Saya potong 12. Tapi Abraham, ketika dia sudah lebih dewasa. Ketika Tuhan perintahkan, dagingnya tuh sebenarnya sakit. Anak yang dia kasihi, dia dapatnya susah payah. Tapi waktu Tuhan minta, dia beri yang terbaik. Kita nih makanya sulit untuk jadi melihat mujizat Tuhan. Kita persembahan aja hitung-hitungan. Ada orang perpuluhan sampai dicatetin. Dia mulai catat Januari, Februari, Maret. Tuhan janji 10, 60, ratusan kali ganda. Bulan April dia lihat gak nyampe 10%. Dia mulai doa, Tuhan, Engkau yang berfirman, engkau yang ganti 10, 60, ratusan kali ganda. Ini 2 kali lipat juga gak ada. Gini aja Tuhan, kalau memang Tuhan lagi banyak pengeluaran, balikin aja modal saya yang 3 bulan terakhir. Tapi kalau Tuhan gak bisa balikin, Tuhan tahu apa akibatnya. Kita lebih galak dari Tuhan. Makanya sulit untuk lihat berkat besar. Kenapa? Hitung-hitungan. GBI HMJ dibangun itu bukan cuma dengan doa. Dengan jeripaya, dengan air mata, bahkan dengan segala pengorbanan. Ada gak susahnya? Minta ampun susahnya. Gembala bilang lebih enak jadi pengusaha. Dengar gak tadi wakil gembala khotbah? Dia lebih enak jadi pebisnis. Jauh lebih santai, gak ada yang dipusingin. Terima berkat, terima dana, hidup bersama keluarga bahagia. Tapi ketika ambil keputusan bangun gereja ini, ada tanggung jawab lebih. Bayar harga gak? Minta ampun saudara.
Tapi kenapa tetap dijalani? Sederhana, karena mengikut Yesus, untuk menerimanya gratis, untuk ikut Yesus ada harga yang dibayar, bahkan untuk melayani kita korbankan segalanya. Kenapa engkau bisa mengalahkan kedagingan? Ketika kita sadar, kita harus menghancurkan setiap rasa egois kita untuk kita berkorban di dalam Tuhan. Berapa banyak dari setiap saudara yang bahkan dibenci karena iring Yesus. Berjuang Bu, Pak berjuang. Karena iring Yesus usahamu dibatasi. Engkau mulai ditahan-tahan, engkau mulai dipersulit, jalani dengan iman. Karena jerih lelah orang percaya tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dalam ibadah live streaming GBHMJ. Terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dapat ikut serta dari awal Tuhan sampai dengan akhir firman. Bahkan nanti sebelum kami masuk untuk terima perjamuan kudus, diberkatilah hidup kami. Hamba serahkan Tuhan, biarlah firman Tuhan ini berakar bertumbuh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati dalam nama Yesus, firman ini tidak sia-sia tapi benar-benar mengubahkan kami. Siapapun yang mendengar, mengerjakannya, maka dia akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, diberkati Tuhan. Amin.